Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ibnu Hamid, bisa dipanggil Ibnu. Saya dari BKI 1 jurusan konseling keluarga dengan NIM 221 030 359. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Gottman dalam konseling keluarga. Oke, sebelumnya saya akan membaca atau menjelaskan mengenai histori tentang penemuan metode Gottman itu sendiri. Nah, metode Gottman ini dikembangkan oleh Dr. John Gottman, seorang psikologis klinis Amerika, bersama dengan istrinya Dr. Julie Schwartz Gottman. Gottman ini merupakan profesor emeritus psikologis dari Universitas Washington dan telah melakukan penelitian selama lebih dari 40 tahun mengenai pernikahan dan hubungan keluarga. Nah, Gottman ini dikenal karena kemampuannya bisa memprediksi perceraian dengan tingkat akurasi kurang lebih mencapai 90%. Berdasarkan observasi singkat terhadap pasangan bersama istrinya, ia mendirikan The Gottman Institute pada tahun 1996 yang berfokus pada penelitian, pelatihan, dan terapi hubungan. Nah, untuk dasar-dasar metode Gottman itu sendiri, metode Gottman itu bukan hanya sekedar teori, teman-teman, tapi pendekatan praktis yang didasarkan pada penelitian ilmiah jangka panjang terhadap ribuan pasangan. Nah, penelitian ini mengidentifikasi pola perilaku yang membedakan hubungan yang berhasil dan yang gagal. Jadi Gottman ini dia observasi pada pasangan-pasangan di Amerika sana tentang pasangan yang gagal dan pasangan yang dia berhasil. Nah, untuk metode ini dibangun atas beberapa konsep. Yang pertama ada hubungan, ada rumah hubungan yang kokoh atau sound relationship house. Model yang menggambarkan 7 tingkat yang diperlakukan untuk membangun hubungan yang kuat. Nah, kira-kira apa aja gitu yang bisa membuat hubungan dalam rumah tangga itu menjadi kuat? Misalnya ada komunikasi di dalamnya, ada asas keterbukaan dan lain-lain di situ. Nah, yang kedua ada empati, ya kan? Atau mungkin biasa dijelaskan dengan the four horsemen, pola komunikasi negatif yang dapat memprediksi hubungan atau akhir hubungan. Jadi kalau komunikasinya itu kurang baik, misalnya LDM misalnya, yang istri atau yang suaminya itu di luar negeri, soal komunikasinya itu kurang baik. Nah, itu menjadi suatu aspek atau sebagai indikasi adanya nanti hubungan akhirnya itu seperti apa. Itu bisa diukur dengan teori Gottman. Nah, yang ketiga ada rasio 5.1. Dalam hubungan yang sehat, interaksi positif itu terjadi 5 kali lebih banyak daripada interaksi negatif. Dikatakan hubungan yang sehat itu ya yang dilakukan dalam hubungan itu ya hubungan-hubungan yang positif. Yang selanjutnya ada poin 7 tingkat dalam hubungan rumah tangga yang kokoh. Yang pertama itu membangun peta cinta atau birth love map. Ada poin yang pertama yaitu mengenal dunia pasangan secara mendalam. Artinya ketika kita mau untuk hubungan kita atau hubungan dalam suatu pasangan itu menjadi baik, itu ya harus kita mengenali dunia pasangan kita. Oh, dia itu
punya pekerjaan yang mengharuskan misalnya lembur dan lain-lain, atau mungkin pasangan kita itu seorang organisator misalnya, ya kita harus mampu memahami dan mencoba mengerti. Artinya ketika kita mau dengan orangnya, kita juga harus mau tentang dunianya atau kesibukannya. Misalnya dia sangat memprioritaskan keluarganya misalnya, ya itu sebenarnya bukan menjadi suatu problem, malahan menjadi apa, hal positif untuk kita mampu mengenal pasangan kita lebih jauh lagi. Terkadang kan kita gini teman-teman, kita mau dengan pasangan kita tapi kita tidak mau dengan dunianya. Misalnya saya misalnya punya di organisasi, terus mungkin pertemanan saya, nah pasangan saya tidak mau menerima itu, maunya pokok ya aku kalau sama dia dunianya harus pergi. Nah itu yang perlu menjadi catatan, bahwasannya dalam hubungan tidak seperti itu. Kadang kita ya perlu waktu, perlu dunia kita untuk sekedar ngopi seperti itu. Ya mungkin agak dikurangi ketika sudah menikah, tapi poinnya itu tadi teman-teman, kita harus mampu mengenal dunia pasangan kita. Oh, genre musik genre pasangan kita itu lebih ke ini, misalnya di organisasi misalnya, atau dia itu bidangnya di pekerjaan misalnya dan lain-lain. Nah itu perlu menjadi pertimbangan. Terus yang poinnya yang selanjutnya itu memahami harapan, mimpi, ketakutan dan kegembiraan mereka. Kita harus mampu melihat pasangan kita itu, oh dia itu punya harapan nih, dia itu punya mimpi. Oke, sekarang mungkin dia ada target ini sehingga dia kurang begitu memprioritaskan saya misalnya, karena dia punya tanggungan misalnya, punya cicilan ini itu ya kan. Ya kita harus memahami. Misalnya kalau sang istri itu minta aku tuh pingin emas misalnya mas, nah kalau nggak dituruti ya bagaimana? Ya kita harus mampu memahami pasangan kita. Dia kan suami kita itu sedang banyak tanggungan, misalnya tanggungan cicilan rumah, cicilan kendaraan misalnya. Nah itu perlu menjadi penekanan di situ. Nah terus misalnya punya ketakutan pasangan kita harus mampu memanage itu dengan baik. Saya takut dengan petir, takut dengan, nah hal-hal sepele seperti itulah ya yang kadang kita tidak mampu untuk tidak mampu manage itu dengan baik, yang akhirnya nanti menjadi satu perpecahan. Misalnya sekarang itu ada prank dan lain-lain. Nah udah tahu pasangan kita itu takut akan sesuatu, misalnya takut dengan kucing atau takut dengan apalah gitu ya, tikus misalnya. Nah malah kita itu ngasih kado misalnya di ulang tahunnya, di kotak itu ternyata isinya tikus misalnya, mohon maaf ya, atau isinya kucing, di prank. Nah itu sangat mengganggu, artinya menjadi indikasi kedepannya itu dalam hubungan itu menjadi tidak baik. Mungkin awalnya lucu-lucuan, tapi kalau mereka yang punya trauma dalam suatu masalah, suatu benda atau suatu apapun itu, dia itu menjadi hal yang serius loh teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, kita harus mampu memahami pasangan kita. Jangan-jangan kita tahu pasangan kita tiap hari teleponan, tiap hari chatan, tapi tidak tahu apa ketakutannya, apa makanan kesukaannya. Nah itu perlu ada poin yang selanjutnya adalah kegembiraan atau apa yang menjadi kesenangan pasangan kita, itu harus tahu. Misalnya kalau dalam pasangan saya itu suka makanan soto misalnya atau pecel, lah itu ya itu di apa ya, diberikan reward yang seperti itu teman-teman, harus ada. Jangan malah kita itu malah memaksakan kehendak kita sendiri. Pokok masak ini aja, masak iki ae. Akhirnya nanti kan menjadi akhirnya menjadi permasalahan yang awalnya kecil itu. Oke, yang poin kedua ada berbagi rasa, kagum dan penghargaan. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi karena durasi menunjukkan sudah sangat cepat, mungkin saya akan berikan kesimpulan dari metode Gottman ini. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti tidak nutut, nanti di up.
Nah, untuk metode Gottman ini menarikkan pendekatan berbasis bukti untuk memperkuat hubungan keluarga. Nah, kekuatan metode ini terletak pada satu, dasar penelitian ilmiah yang kuat. Yang kedua, ada fokus pada perilaku konkret dan praktis, dan keseimbangan antara mengatasi pola negatif dan membangun fondasi yang positif. Yang terakhir, ada pengakuan bahwa konflik adalah bagian dari normalnya hubungan, tapi cara pengelolaannya yang penting. Jadi closingnya hari ini adalah, apapun masalahmu dalam hubunganmu suatu saat nanti, kuncinya adalah komunikasi, dan tidak ada hubungan yang tidak ada konflik di dalamnya. Nah, adapun itu konflik sebagai bumbu suatu masakan. Masakan bisa menjadi enak ketika ada rasa manis, ada asin, ada pedas. Jika rasanya hanya manis saja, ya kurang begitu menarik, atau mungkin sebaliknya. Tapi ketika campur rasa-rasa itu manis, pedas, asin, nanti akan menciptakan cita rasa yang nikmat. Begitu juga di dalam hubungan keluarga, akan menjadi nikmat ketika mungkin banyak konflik di dalamnya, menjadikan kita dewasa ke depannya. Dan tentu saja kita harus mempunyai manajemen konflik yang tepat untuk kedepannya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.